Awalnya Warokoh bin Naufal itu berusaha menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Tapi Warokoh bin Naufal adalah Kristen yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tetapi Kristen original yang mengakui ada nabi terakhir yang bernama Ahmad Muhammad. Makanya Warokoh bin Naufal berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, seandainya kau nanti diusir oleh kaummu, maka aku orang yang pertama akan membelamu kalau aku masih hidup ketika engkau akan diusir oleh umatmu." Rasulullah bertanya, "Wahai pamanku, apakah aku akan diusir?" Tidak, setiap orang yang membawa ajaran, yang membawa namus seperti engkau, pasti diusir. Namus itu hukum, nomos dalam bahasa Yunaninya. Namus itu teman-teman ya, namus itu kan ada dalam hadis itu namus, itu dalam bahasa Yunani nomos itu hukum. Kata Warokoh bin Naufal, inilah hukum yang mendatangi Musa, inilah namus yang mendatangi Musa. Engkau juga sama. Seandainya aku masih hidup, maka aku akan membelamu, aku akan berjuang untukmu. Kenapa? Karena Warokoh bin Naufal seorang pendeta yang memahami bahasa Ibrani dan memahami kebenaran Islam. Walakadalah. Jadi Alkitab berbahasa Arab baru ada pada tahun 9 Masehi. Nabi Muhammad diutus untuk umat manusia sudah dari abad ke-6. Begitu saudaraku. Aku lagi apa nih ya? Lagi apa? Oke, sudah gitu bang ya? Oke bang. Ya, makasih ya. Masih, aku sering nonton link abang, suka kali aku. Ya, makasih ya bang. Assalamualaikum. Anak-anak iblis ini memang ya, saya heran dengan anak-anak iblis. Katanya gua kabur dari si logika. Anak-anak iblis ini memang ya. Sebentar. Ini loh bro, ini ada videonya loh. Kenapa gua hentikan live-nya? Karena lu nge-report saya. Ini loh. Sebentar dulu, lihat. Sebentar dulu. Nanti sebentar dulu. Teman-teman lihat nih ya. Tuh, gua di-report sama kalian. Makanya gua hentikan live gua. Sebentar dulu, lihat. Sebentar dulu. Nanti sebentar. Nah, kalau gua lanjutkan, gua rungkat. Akun pertama gua sudah rungkat. Kalau gua lanjutkan ya akun ini kena rungkat juga. Itu yang diingini anak-anak iblis. Kalau memang si logika berani, ayo naik lagi. Sekarang kan gua udah live. Naik lagi silakan. Oke. Open cam, Kang Yan, Tuan Logika wajib, baik Muslim maupun Kristen wajib open cam di room saya. Nandar banyak Kang Yan, open cam. Waalaikumsalam. Ya, udah begini Kang Nandar. Yang pertama, jawaban Kang Nandar sudah top ya, saya bilang top. Ya. Oke, boleh saya lanjut, apa kata Allah ini dibawa oleh Albert Cornelius Ruil tahun 1629. Gak usah kau diem topik. Om Kumis. Kau diem topik. Sebentar dulu. Topik sebentar, topik diam dulu. Nanti lu. Di Albert Cornelius Ruil tahun 1629. Kata Allah ini baru dibawa. Itu di Indonesia ya, Melayu dan Indonesia. Gitu Bang Nandar. Ya. Itu saja. Loh, nggak sanggup kan tadi sudah. Baik. Kang Yan, aku oke Kang Yan. Aku satu-satu dulu aja ya. Gini, ya. sebentar satu aja. Diam dulu kau, diam dulu. Pik, kau diam dulu, Pik. Kenapa Om Doyok ini? Aduh, Om Doyok merasa terpojok, takut Nandar merasa terpojok. Kau udah bilang terpojok sih. Kau diam, kau cebol. Naikin lagi yang lain, naikin lagi kau diam dulu. Kau diam dulu sebentar. Gini Kang Nandar, kalau toh memang dia dulu si logika ini.
Nah gini Bang Nandar, dia nggak diskusinya nggak ini. Kalau dia memang mau ngelaporkan, laporkan aja itu apa ke LAI. Emang nggak bisa dia mampu? Ada duitnya dia. Hah? Itu yang pertama ya teman-teman di bawah. Bukan takut, diem dulu. Nanti gua turun kok. Si Opik naik. Yang kedua, apa harus nanya tahun? Ya Kan itu Kang. bukan tahun. Bukan Kang. Jadi kalau kita gugatan itu bukan tahun Kang. Kata Allahnya ini bener nggak? Tadi kan Akang sudah menjawab. Tahun berapa coba kata Allah ini? Ada? Nggak ada itu di Alkitab Bible lah, Bible berbahasa Arab. Dan ada pun dulu di Aramaik diterjemahkan ke Arab. Betul Kang Nandar? Betul. Ya. Itu udah gue bikin gitu. Kalau tanya Opung Rambe, saya teleponan dengan Profesor Marhem Ali, Kang Nandar saat itu. Insya Allah Kang Nandar, kita ini. Topik lu naik lagi, lu nggak usah nangis. Gua nggak pernah lu manggil cebol ke lu. Tadi malam aja gua nggak dilarang orang manggil cebol ke lu. Tapi lu ngomong doyok ke gua, gua bilang lu cebol. Lanjut Kang Nandar. Dia lagi cari pengikut dia. Lagi sepi dia, lagi sepi job. Gua nanya ke yang di bawah. Gua sama si Topik gagas siapa ya? Gak gampang yang dong. Tinggi ya kan. Berkumis juga. Dasar Topik nih gagas segi seperti Kang Ian dipanggil doyok dasar. Memang dia memprovokasi. Ngomong soal hukum, kalau toh memang ada buktinya itu si Topik soal Bang Juma, nggak mungkin. Terus bikinlah video Bang Nandar bahwa itu kalau mau injek lagi itu coba tanya ahli bahasa. Emang orang gila gue. Ahli bahasa itu motong-motong itu tidak dari ayat. Dia lagi debat sama Bang Juma saat itu. Bilang congor-congor. Udah Pik, lapor aja Pik. Gue tungguin. Lanjut Bang Nandar. Siap. Aku mau ngeladenin dulu ya. Sejauh mana nih? Aku turunin aja nggak apa-apa. Makasih Kang Ian ya. Yo. Ya, aman. Ya, makasih Kang Ian. Jangan terprovokasi Kang. Sabar. Nggak aman. Yo. Assalamualaikum Kang. Makasih ya. Waalaikumsalam. Ingat kaum muslim dan muslimat tap-tap layar ya. Tap-tap layar dulu sampai 40 sampai 40 ribu. Nanti aku naikkan Topik. Soalnya kena report nanti. Topik, sabar lu ya. Gua nunggu oten-oten sama kaum muslimin bersinergi untuk tap-tap layar. Kalau nggak sampai 50 ribu saya nggak naikkan si Topik. Kenapa saya nggak naikkan? Ya tadi kan aku baru live, ada si Topik langsung di report. Jadi harus ada 50 ribu tap-tap layar. Nah, untuk mempermudah pakai bunga aja, bunga mawar, cepet tuh. Lihat nih teman-teman ya, untuk melihat kebenaran dan tidak, lihat pihak mana yang salah, pihak mana yang benar, lihat pendukungnya. Kalau pendukungnya orang-orang kafir itu salah, lihat. Yang mendukung si Topik itu nggak ada orang Islam loh. Yang mendukung si Topik ini orang-orang kafir semua. Berarti ya memang dia salah besar. Saya si Topik katanya dulu pejabat tablik. Kita lihat nih tes nih. Jamaah tablik. Sampai waduh sudah 50 aja nih cepat. Oke guys, sambil tap-tap terus ya. Oke, mana si Topik nih? Open game Topik. Jangan main report ya teman-teman ya. Open cam Topik. Oke. Bang Topik, silakan Anda jawab pertanyaan saya. Tunjukkan kepada saya. Sebentar Bang. Tunjukkan kepada. Iya, ini saya ngomong, sabar, makanya gantian. Bang, tunjukkan kepada saya ada Alkitab berbahasa Arab sebelum tahun 900 Masehi. Silakan. Kecuali kalau ada Alkitab berbahasa Arab sebelum Nabi Muhammad dilahirkan pada abad ke-6, okelah, umat Islam jiplak-jiplak. Kita pembuktiannya pakai kitab suci sekarang. Tunjukkan kepada saya, adakah Alkitab berbahasa Arab kurang dari tahun 900 Masehi? Silakan. Oke ya, saya minta izin 3 menit aja karena kamu tadi itu jawab dulu, langsung jawab. Ada apa tidak? Tunjukkan. Saya sudah profesional membiarkan Anda bicara.
Oke. Dan Iya, saya juga pro. Ini room saya loh. Anda nggak ngatur-ngatur. Ketika ya ini room saya, silahkan, bukan takut. Anda saja kalau saya naik, saya belum ngomong apa-apa sudah diturunkan. Itu kan di room Anda. Loh, sekarang brother, silakan Anda ngomong apapun. Jangankan 3 menit, 5 menit saya kasih, atau gini aja lah, lu live host, gue live host. Lu live host, gue live host, biar ada timer. Ya biar ada timer. Sebentar brother, biar ada timer, lu live host aja. Ya. Biar ada timer. Kadang gua ngomong dipotong-potong sama lu. Itu yang bikin rungkat. Lu live sendiri aja. Bisa live sendiri enggak lu? Tunggulah dulu. Enggak, saya lagi malas live saya. Iya, silakan jawab. Oke, dan tolong jangan di-mute. Jangan. Ya jawab. Jangan. Pertanyaan saya brother, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Tunjukkan kepada saya, adakah Alkitab, adakah kodeks tertua sebelum tahun 900 Masehi, kodeks bahasa Arab. Anda tahu kodeks, kalau Anda jamaah tablik, kodeks itu adalah mushaf. Ya. Anda dulu jamaah tablik. Panjang Nandar. Loh kok panjang? Jawab, ada atau tidak? Ya makanya boleh saya jawab Nandar. Oke lah, silakan ente jawab. Iya silakan. Oke. Jangan tunjukkan wajah inimu, ketakutanmu, kasihan tuh pendukungmu. Siapa yang ketakutan, Dudul? Ya, biarkan saya bicara. Gimana sih? Ya sudah, jawab pertanyaan saya. Ini aku heran loh sama Nandar. Loh, kok heran? Pertanyaan saya untuk membuktikan bahwa Kristen sudah menggunakan istilah Allah sebelum Nabi Muhammad adalah referensinya adalah kitab suci mereka. Orang Kristen Arab tunjukkan tunjukkan bahwa orang Kristen Arab sudah punya Alkitab berbahasa Arab melebihi atau kurang lebih dari tahun 900 Masehi. Silakan Anda Google. Oke, makanya di-mute dulu, biar giliran saya lah. Aduh. Ya silakan ngomong. Ya udah. Jawab. Oke, jadi begini teman-teman ya. Pertanyaan si Nandar minta ya di-mute dong, di-mute. Saya agak berisik di situ. Begitu. Terserah saya loh. Oke. Sudah jawab. Jadi teman-teman, si Nandar ini bertanya tentang ya Alkitab orang Kristen itu. Ya, pertama kali dengan berbahasa Arab itu gitu. Dia minta bukti masalah itu. Tapi yang menjadi ini aku heran. 3 pertanyaan. Kok kemana curhat, brother? Kan entry pointnya adalah siapa yang menjiplak istilah Allah kan? Ini entry pointnya loh. Jadi istilah Islam ini, ya ini makanya saya tegaskan. Lu nggak ngerti dengan pertanyaan saya. Pembahasan yang kita bahas ini adalah, kan ente tadi bilang di awal, gerombolannya Bang Juma, saya, Uniripa dan lain sebagainya itu mengatakan bahwa orang Kristen ini menjiplak istilah-istilah Islam. Ini kan saya dudukan dulu sebentar. Saya dudukan dulu permasalahannya. Ngapain saya takut sama ente? Saya menjelaskan kepada antum bahwa duduk permasalahannya sebentar. Duduk permasalahannya adalah, ini kan duduk permasalahannya nih. Islam sebentar. Duduk permasalahannya adalah orang Kristen di dalam kitab sucinya menjiplak istilah-istilah Islam. Ada kata Allah, ada kata Rasul, dan kata-kata yang lain. Yang mana? Ini entry pointnya. Lu tuh gimana sih dikasih ilmu? Entry pointnya adalah Alkitab Kristen Perjanjian Baru itu bahasa aslinya adalah Yunani. Yang paling tua namanya Kodeks Vatikanus tahun 329 Masehi. Tidak pernah ada kata alef lam mem lamet he, atau dalam bahasa Arabnya alif lam lam ha. Oke. Kemudian yang berbahasa Ibrani yang Perjanjian Lama. Sebentar dulu brother. Ini saya lagi menjelaskan duduk permasalahannya. Perjanjian Lama bahasa aslinya adalah Ibrani.
Gimana? Oke, gua tunggu. Iya, gua tunggu. Ya lu silakan live. Aduh. Gak bisa jawab. Sudah gua follow. Jadi kan duduk permasalahannya adalah orang Kristen atau orang Islam yang menjiplak. Yang istilah-istilah Allah, Nabi, Rasul itu siapa? Kita runut dong dari historis. Perjanjian lama bahasa aslinya Ibrani. Nggak ada kata Allah, itu nggak ada. Adanya Elohim. Elohim itu kalau bahasa Arabnya bukan Allah, tetapi ilahun. Bahasa Yunani nggak ada kata Allah. Oh Nandar, tapi Kristen Arab sudah ada loh dulu. Iya, Kristen Arab, Yahudi Arab sudah ada. Tapi masalahnya mereka tidak pernah menggunakan Alkitab berbahasa Arab loh. Iya tah? Iya. Karena kodeks tertua Alkitab berbahasa Arab baru dibuat pada abad ke-9. Nabi Muhammad sudah ada abad ke-6. Jadi yang ngejiplak siapa dong? Jeder. Mau menjebak apologet muslim dari Kuningan Jawa Barat yang tidak ada satu pendeta pun di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Satu syaratnya saya mau open camp. Ketidaksanggupan para pendeta dan para pastor mengalahkan debater dari tanah Sunda, keturunan langsung dari Prabu Siliwangi. Aing mau niat ingsun matek ajiku aji macan putih Prabu Siliwangi. Meong. Gak ada yang mengalahkan saya. Ngutus orang munafik. Ngutus orang munafik untuk berdebat dengan saya bernama Taufik. Ilmu Islam kagak ada, ilmu Kristen kagak ada. Ya babak pelur lah. Beda kelas kita. Takabur lil mutakabir sodako. Walak adalah semar badranaya. Bom-bom babak belur. Mau saya tunjukkan bom-bom babak belur. Sampai apologet Katolik sangat sedih. Bom-bom tidak sanggup menjawab saya. Ini videonya teman-teman ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Video bom-bom tak berkutik. Sampai pendebat Katolik kecewa sama bom-bom. Karena bom-bom tidak sanggup. Bom-bom, upah dosa adalah maut. Elia mewarisi dosa Adam. Henok mewarisi dosa Adam. Saya tanya kepada Pak Bom-bom. Kalau dosa waris itu ada, kapan Elia dan Henok matinya? Karena Elia langsung ke sorga, Henok langsung ke sorga. Bagaimana konsep upah dosa adalah maut menurut Paulus? Kapan Henok dan Elia mati padahal dia mewarisi dosa Adam? Kenapa dia tidak mati? Jeder kon. Bingung. Jawab. Kapan Henok dan Elia mati? Mau nangis dia. Itu kritis loh. Itu secara itu pertanyaan orang yang secara refleks, ya. Pertanyaan Anda itu secara refleks dan dia termasuk orang pintar, kritis. Tapi cara dia bertanya itu harus menjadi pembelajaran orang Kristen. Ya. Cara Nandar bertanya tadi ketika debat dengan Pak Bom harus menjadi pembelajaran orang Kristen. Saya yang fair, saya bilang fair. Itu kritis. Jika kalau upah dosa adalah maut dan semua manusia telah kehilangan semua kemuliaan Allah, dan jika manusia tidak ada mengaku dirinya berdosa, Henok berdosa nggak? Berdosa. Tapi kenapa dia diangkat? Kenapa dia diangkat? Kalau dia orang berdosa, kenapa dia diangkat? Ayo Pak. Gitu. Itu kritis loh teman. Ya, kalau kita merasa bahwa pertanyaan Anda itu botol, justru kita yang botol. Karena kita tidak mampu menjawab itu. Kita tidak mampu menjawab itu. Mereka nggak mampu. Memang dosa waris ini siapa yang ngajarin? Bukan Yesus. Makanya bertolak belakang dengan historis. Enggak, saya fair loh orangnya. Karena saya nonton dan pertanyaan Nandar itu kritis. Ada yang bilang itu tidak kritis. Atau ada yang mau bilang Nandar itu cuma enggak. Saya bilang dia pintar. Dengan bertanya seperti itu, dia pintar. Coba, menurut teman-teman orang Kristen, bagaimana mau menjawab pertanyaan Nandar yang sekritis itu? Jeder.
Bagaimana rasanya debatnya kalah debat, dikritisi sesama apologet Kristen. Nandar cerdas, Nandar pinter, pertanyaannya susah dijawab. Ya iyalah. Saya 16 tahun belajar kekristenan. Bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Ya. Saking tidak bisa mengutus orang munafik namanya si Taufik. Mana si Taufik ini? Itu pengakuan loh. Kalau kita mengaku pintar, belum tentu pintar. Seperti Nabi Muhammad diakui oleh kawan maupun lawan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang jujur dan terpercaya. Al-Amin namanya. Nandar nggak mengaku saya pintar. RK, Nandar ini orang pintar loh. Dia pertanyaannya cerdas loh. Dia pertanyaannya kritis loh. Kita tidak mampu jawab. Jujur. Kalian kapan jujurnya? Hah? Mana pendeta mana yang berani debat dengan saya? Esra Soru saja nggak berani. Tanya Umi Mican, Umi Dini, Budi Asali nggak berani debat dengan saya. Alasannya apa? Ah, nanti ditanya Ibrani. Kenapa? Amang Ibrani kenapa? Jeder. Mana logika? Mana sih logika ini? Dasar logika. Karena begini teman-teman ya, sambil nunggu si Taufik. Kalau saya kan orangnya selengean. Kameramen Muslim mendekat, kameramen Otan mendekat. Saya tanya dulu, Pak Pendeta Esra Soru, ya? Anda doktor teologi? Oh ya, saya doktor. Kamu apa? Saya mah cuma tesis, Pak Dokter. Oke. Anda mengarungi, Anda melintasi jenjang pendidikan dari S1, yaitu Sekolah Tinggi Teologi, Sarjana Teologi, Magister Teologi. Iya, diajari Ibrani Yunani nggak? Oh diajarin dong. Masa di STT nggak ada tahu Ibrani? Pak Pendeta Esra Soru, di tangan saya ini adalah kitab perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Ya, coba ini baca apa? Ya, apa ini? Oh iya. Kameramen Muslim mendekat, Esra Soru baru covernya nggak bisa baca. Anda dokter loh, Pak Pendeta Esra Soru. Kita jangan ngetes baca membaca. Oke. Bagaimana Anda meyakini bahwa Alkitab itu sesuai dengan yang dikatakan Yesus kalau Anda tidak paham apa yang dikatakan Yesus di dalam bahasa Ibraninya? Bagaimana Anda berdebat dengan saya? Kameramen Kristen mendekat, kameramen Muslim mendekat. Pak Pendeta Esra Soru, tolong jelaskan kepada saya di dalam Sefer, di dalam Habsorah, hak dosa, Alfi, Matai, ayat ke-1, pasal ke-1. Baca. Sandar baca. Baik, saya bacakan. Sefer Toldot Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham. Tepuk tangan para penonton. Waduh, bisa bubuk itu. Teman-teman, kaum muslimin dan jemaat-jemaat Kristen, inilah pendeta Anda. Gelarnya, aduh, kena report nih. Inilah pendeta saudara, gelarnya doktor. Saya cuma S3, SD, SMP, SMA. Saya muslim. Saya tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah tinggi teologi, tetapi menguasai Alkitabmu di dalam bahasa Ibrani. Pendetamu bagaimana? Ini belum ke materi, saudara-saudara yang terkasih. Pak Pendeta Esra Soru, doktor. Lukas 6:40, Yesus mengatakan bahwa agama dia adalah agama Islam. Coba Anda baca itu, Lukas 6:40. Mana? Pak Bom, mana ayatnya mana? Yesus Islam. Iya, baca. Ini kameramen Muslim, kameramen Kristen mendekat, pendeta, doktor teologi. Ya, akan adu emisi, uji emisi. Pak Pendeta Dr. Esra Soru. Kenapa? Di sini bahasa Ibraninya bisa baca nggak? Apa ini?
Oke, saya bacakan. Talmid einenu gadol min hamore. Seorang murid tidak akan pernah lebih besar daripada gurunya. Abal, akan tetapi kolmi sehuslam, siapapun yang masuk Islam, limudo yihyeh kemorehi, limudo yihyeh kemorehu, maka akan sama dengan Yesus. Pertanyaan saya, kenapa Islam diterjemahkan menjadi tamat? Padahal di sini soresnya apa Pak Pendeta Esra Soru? Coba Anda jelaskan kepada saya. Ini ada 5 huruf sehuslam. Akar kata atau dalam bahasa Ibraninya sores dari sehuslam itu apa? Coba, kenapa bisa kok jadi tamat? Jelaskan, passing satu persatu dengan saya. Malu itu pasti. Saya bukan palen, saya bukan banpol. Palen disuruh baca Ibrani nggak bisa baca, saya bisa. Hah? Ya pasti malu lah. Henandar, ya. Itu Ibrani, perjanjian baru kan Yunani. Oke, Yunani. Kita lihat. Matius, Lukas. Saya tunjuk kepada Pak Pendeta Esra Soru, Lukas 2 ayat 11. Anda minta bahasa Yunani, karena perjanjian baru bahasa aslinya Yunani. Oke. Baca ini Pak. Baca. Saya tanya kepada Bapak Pendeta Esra Soru, ini kenapa di dalam bahasa Yunaninya saya baca kepada Anda, hoti etexte humin semeron soter hos estin Christos kurios en polei David. Kenapa di dalam bahasa Yunaninya nggak ada tanda baca koma? Kenapa dalam terjemahnya ada tanda koma ini? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, koma, Tuhan, koma, di kota Daud. Kenapa ada tanda baca segitu banyaknya? Mau saya kasih tahu, ini terjemahnya begini. Hari ini telah lahir hargai baptisannya. Zwingli mengumumkan bahwa barang siapa dibaptis kedua kali, kepadanya akan dilaksanakan baptisan ketiga, yaitu ditenggelamkan ke dalam air. Tulisan ini akan berubah dari buklet menjadi buku yang tebal sekali jika membicarakan semua anak baptis yang dihabisi oleh gereja Roma Katolik dan Reformator. Orang pertama yang dihabisi oleh Zwingli adalah Konrad Grebel, seorang pengikut Zwingli yang kemudian menyadari bahwa iman harus didahului baptisan. Orang berikut yang dihabisi ialah Felix Mans. Ia ditenggelamkan di sungai Limat. Hati-hati ya, hati-hati kita. Felix Mans sesuai dengan keputusan pengadilan dibawa terikat dari penjara Wellenberg melewati pasar ikan menuju sebuah perahu. Sepanjang jalan ia bersaksi kepada anggota dewan dan semua orang yang berdiri di pantai sungai Limat sambil memuji Allah ya, karena walaupun ia seorang berdosa namun diizinkan untuk mati demi kebenaran. Kemudian ia menyuruhkan bahwa baptisan orang percaya adalah baptisan orang benar sesuai dengan firman Tuhan dan pengajaran Kristus ya. Suara ibunya terdengar dari jauh mengikuti arus sungai yang memohonnya dengan amat sangat agar ia tetap setia di saat-saat menghadapi percobaan. Setelah mereka mengumumkan hukumannya, ia dinaikkan ke dalam perahu. Kemudian ia mengikuti arus hingga di tengah-tengah sungai Limat. Lalu mereka menurunkan jangkar ketika tangan dan kakinya diikat. Ia berseru dengan suara nyaring, "Ini ada dalam Bible." Apa dalam Bible? Lebih baik para penyesat itu diikatkan batu kilang di lehernya lalu ditenggelamkan, dan itu dilaksanakan. In manus tuas demin comendos spiritum meum. Ke dalam tanganmu Tuhan kuserahkan rohku. Beberapa saat kemudian air sungai yang dingin menutup kepala Felix Mans. Menurut catatan Bernhard Weiss, hukuman itu dijatuhkan pada 5 Januari 1527 hari Minggu jam 3 sore. Anak baptis lain korban penghabisan nyawa oleh Zwingli ialah George Blarook. Ia adalah seorang pelayan Anabaptis yang lebih efektif dari Grebel dan Mans. Mengerikan kawan-kawan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa yang menggenosida, yang mengatakan bahwa inkuisisi itu hanya dilakukan oleh orang Katolik, that is very very wrong. Ya,
Kalian tahu Zwingli itu adalah bapak reformasi gereja Protestan. John Calvin itu bapak gereja Protestan. Martin Luther itu bapak gereja Protestan. Ayolah, come on. Ngeri loh. Mengerikan sekali. Ini loh, berbeda pendapat aja tuh dihabisi nyawanya, apalagi beda agama. Beda pendapat tentang satu agama aja dihabisi nyawanya. Nih, Martin Luther nih. Ya, nih, Martin Luther. Sekalipun tidak tercatat bahwa Luther menghabisi anak baptis, namun ia tidak pernah mengkritik perbuatan Zwingli. Dia membenarkan, guys. Calvin, teman Zwingli, tidak menjatuhkan tangannya secara langsung seperti Zwingli, namun secara diam-diam ia menyetujuinya. Sikap yang tidak secara terang-terangan ini menentang anak baptis itu mungkin dikarenakan ia mengawini janda seorang anak baptis yang telah terhabisi di Holland, Idelete de Bure. Perhatikan, ya, Servetus bukan anak baptis melainkan seorang penentang baptisan bayi, dibakar oleh pemerintah kota Geneva yang dikendalikan oleh John Calvin. Sementara api menyiksanya, ia berseru, Yesus, nah, gitu kan, engkau putra Allah, gitulah, ya. Ini dia mereka yang menghabisi nyawa-nyawa orang Kristen, justru orang Kristen sendiri. Dan kalian akan menemukan ini, akan menemukan berita ini kalau kalian baca. Kalau kalian nggak baca, kalian nggak bisa. Bagaimana mungkin kalian bisa mengetahui hal ini kalau kalian nggak baca? Apakah gampang mendapatkan informasi begini? Tidak, kawan. Informasi seperti ini disembunyikan, ya. Itu tugas kita. Tugas kita membuka sejarah. Dan kita juga tidak Dan saya tidak akan pernah takut. Saya orang yang belajar. Makanya dalam Islam itu, ad-dunya mal'unah mal'unun fiha illa zikrullah wa mu'aliman wa muta'aliman. Dunia itu terlaknat di dalamnya kecuali bagi mereka yang berzikir kepada Allah, mereka yang mengajar dan belajar, yang berilmu dan belajar. Saya orang yang belajar. Makanya saya selalu mengatakan, kalian menuduh-nuduh agama saya begini begitu, dasarnya apa? Apa alasan kalian katakan Islam itu teroris? Hanya karena perilaku 1, 2, 3 orang kalian bilang Islam teroris. Apakah kalian lupa tentang kejahatan gereja kalian? Ada kejahatan masjid. Coba tunjuk kepada saya peradaban kejahatan sebuah masjid, kejahatan pondok pesantren. Coba tunjuk dasar. Ada nggak? Kalau kita bicara perilaku, bisa tidak kalian tunjukkan kepada saya sejarah kelam pesantren menghabisi satu kampung karena tidak mau masuk ke pesantren itu? Pesantren menyerbu Jawa Tengah. Di Jawa Tengah semua yang tidak sepakat dengan orang pesantren dihabisi nyawanya. Tunjuk datanya, tunjuk. Kalau kalian bilang Islam ajaran cabul, apakah kalian bisa tunjukkan kepada saya apa perbedaan menikah, berhubungan badan, halal dengan berhubungan haram dalam kitab kalian? Bisa nggak kalian tunjukin ke saya? Bagaimana cara menghalalkan kelamin dalam agama kalian? Tunjuk. Kalau dalam agama Islam, wala takrabu zina, jelas jangankan berzina, mendekati zina saja dilarang. Sekarang tunjuk dalam agamamu. Tunjuk sama saya apa yang membedakan suami istri dengan yang pesundal dengan om-om iPhone. Tunjuk. Bisa nggak kalian tunjukkan sama saya? Coba saya tanya, kalau seandainya kau tidur dengan mamamu, apa hukumannya dalam agamamu? Kalau kami jelas dirajam sampai mati kalau berzina. Sekarang saya tanya, agamamu apa ajarkan? Jadi ketika kalian tidak punya batasan-batasan, perlendiran, dan bahkan kutunjukkan daerah yang paling banyak kumpul kebo itu di mana? Kalian bilang cabul. Ayo kita lihat, ya. Nih. Dan kalian tahu tidak, PBB itu mengecam pondok pesantren atau Vatikan nih. Nih kita lihat nih. Kita yang besar-besar aja deh. Ini kalian tuh nggak tunjukkan data. Nih ya. Nih kalian baca, nih kalian bilang agama kami agama cabul. Ini yang nggak cabul ini berarti ya. Bahkan PBB aja ngurusin ini loh. Perlendiran ini sampai turun tangan PBB
PBB loh. PBB Kecam Vatikan terkait apa? Terkait cium kudus. Ya, terkait cium kudus terhadap anak-anak. Ini agama yang tidak CABUL. Ayolah. Nggak usah lah, sama saya percuma kalian sama saya kalau ngomong, kalau nggak pakai data. Kalau hanya bicara cuman dari omong doang, air ludah aja, udahlah. Lebih baik kalian ngomong sama punggungku nih, ngomong sama punggungku. Yuk, ngomong sama punggungku dulu. Nah, ngomong sama punggungku dulu. Ngomong sama punggungku dulu. Atau ngomong sama ini kok, sama mesin sama iPad ini. Ngomong sama iPadku dulu. Ngomong sama iPadku dulu. Gak bawa data. Aku baca sejarah, aku buka sejarah, kau buka ini, kau buka air ludah kau. Nih, jadi nggak tahu malu kalian mau bahas agama cabul. Nih yang agama, nih agama apa? Agama cabul, agama Islam ya. Oke, tunjuk data begini ya. Ada nggak Al-Quran seperti ini? Nih. Kalian bilang agama kami agama cabul. Nah, kalian baca ini. Baca ini. Alkitab dilarang sekolah dasar utah. Kenapa? Karena bercium kudus, karena penuh dengan kasih dan cium kudus. Baca itu. Ini Islam yang buat ini. Ini Islam yang buat nih ya. Baca itu. Agama kami agama cabul. Iya, betul nih ya. Alkitab dilarang di sekolah. Oh, ini Al-Quran ini berarti ya. Gitu. Jadi tugas saya itu membaca. Tugasku membaca. Aku hidup di dunia ini untuk Iqra. Ya. Walaupun mungkin aku harus kalian menghina pribadiku tuh hanya menambah kesehatanku aja. Bahkan kalian ancam aku dengan menghabisi nyawaku. Kalian pikir aku akan mundur. Mati itu kepastian kawan. Tuhan kalian aja pernah mati kok. Kenapa aku takut mati? Ya, ini tugasku membaca. Iqra, kata Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau bukan umat Islam membaca ini, kapan kami tahu? Bagaimana kami bisa tahu kalian itu jahat loh. Besok-besok kalian buat sejarah nanti. Orang Arab datang bawa onta menyerang Indonesia. Dan bodohnya lagi nanti umat Islam percaya pula. Lanjut ya, kita baca ya, kita bongkar-bongkaran ya. Nah, jadi setelah kita tahu ternyata inkuisisi itu bukan hanya dilakukan oleh gereja Katolik, ternyata juga oleh, mengerikan sekali ya. Nih. Dan ini terjadi juga ya, penganiayaan terhadap gereja anak baptis. Penganiayaan terhadap kaum anak baptis ternyata meluas turut dengan berdirinya gereja-gereja yang dipersatukan dengan negara. Ketika gereja Anglikan disatukan dengan pemerintah Inggris, maka menderitalah kaum anak baptis di Inggris. Namun penganiayaan tidak membuat orang jeram, melainkan membuat orang berotak, bertanya-tanya. Cabai apa? Cabai miso. Cabai miso. Biar pedas. Iya kan, Bun? Iya. Ini si 5G ini Oten itu. Oten ya? Oh, ten. Oh. Oten. Mau naik nggak? Tanya Panji, kalau kau mau naik typing, naikkan saya gitu. Ya, coba tanya tuh si 5G. Oh. Mau naik nggak? Selamatkan siang semuanya. Selamat pagi 5G. Jadi diskusi ya. Ya, selamatan. Panji yang waras lah pagi-pagi naik. Ini masih pagi kau ngomong selamat siang, sakit kau ini. Oh, si Panji namanya. Oh, Panji. Oh, Panjul. Panji apa? Saya sekali dua kali oles baru. Silakan ditanya dulu dia. Saya 2 kali oles lagi. Gini. Oke. Tanya dia. Ada yang mau disampaikan 5G? Mau diskusi santai? Mau minta kopi atau minta rokok? Kopi
Robin RDD tuh, Oten tuh. Selamat pagi ya Bang Robin. Selamat pagi saudaraku, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Bangku, ada ingin Ini bertanya. Tokku yang baik ini. Halo Ito, selamat pagi Tok. Ya, salam itu, selamat pagi. Gimana kabarnya Tok? Sehatnya? Baik, sehat itu, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan lojinnya Tok? Apanya? Kapan lojin? Maksudnya lebih seperti apa, Dok? Aku pikir, aku Yesus pikir kan itu hanya untuk Kenapa? Aku pikir Jokowi yang naik. mana dia? Ya kan nyebut Siapa Jokowi? apanya? Oh iya. Ya gimana itu? Sehatnya kan Tok? Eda itu sehat kan Tok? Sehat. Ya, menurut itu gimana Tok? Kan Yesus hanya untuk Bani Israel Tok. Itu kan nggak menyembah dia lagi Tok. Ya, Yesus itu buat semua orang. Tidak Tok. Yesus kan di dalam Matius 15 itu coba itu baca. Ketika perempuan Kanaan itu datang. Bahkan Jadi perempuan yang Kanaan pertama itu, sekali kan bangsa-bangsa sebelum ada yang lain-lain kan itu ya orang Yahudi. Jadi begitu. Jadi kita ini juga keturunan dari orang yang pertama. Siapa contohnya? Kita keturunan dari Adam dan Hawa. Ini nggak bisa disangkal. Gitu maksudnya itu. Jadi siapapun kita itu bangsa-bangsa itu kan mendapat milik apa? Ya masing-masing. Pada awalnya kan intinya itu bangsa-bangsa itu nama-nama itu kan nggak ada. Ya intinya dulu hanya ada manusia. Manusia seperti apa nggak ada. Tapi setelah manusia itu dikasihkan hikmat, barulah mereka tahu saya bangsa ini. Pada awalnya tetap intinya itu manusia semua. Sebentar Robin, kau dapatkan bangsa pertama Yahudi itu dari mana? Gimana? Kau bilang sebelum ada bangsa lain, bangsa Yahudi yang baru muncul, dari mana kau dapat referensi itu? Jadi begini ya. Jadi begini. Orang Nabi Adam itu kan pertama-tama sekali di mana? Nah, di Taman Eden. Kau bilang tadi bangsa pertama sekali yang ada yang muncul itu bangsa Yahudi. Referensi dari mana itu dapat? Itu bangsa daripada Adam itu. Jadi bangsa daripada Adam itu siapa? Keturunan daripada Adam itu siapa? Oh, berarti sudah kau ralat sendiri. Tidak. Gini, Pertama begini, itu, sebentar, itu, kita pelan aja itu, kita pelan. Iya, pelan-pelan. Jadi, ya, jadi begini itu, maksud saya begini, ya kan, Nabi Musa, Nabi Daud, terus Nabi Isa atau Yesus itu memang diutus hanya untuk bangsa Israel, gitu loh. Nah, ketika Nabi Isa sudah tidak ada lagi di muka bumi, sudah diangkat oleh Allah, itu kan ada yang namanya zaman Fatroh, yaitu zaman yang belum diutus lagi Nabi di muka bumi, begitu. Benar Jadi, itu. Sama. Ya, jadi akhirnya Allah mengutus Nabi penutup, Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad, dengan membawa risalah-risalah yang sudah ditentukan atau sudah yang diajarkan kepada nabi-nabi atau rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini tongkat estafet. Nabi Musa, Nabi Daud, bahkan Nabi Isa sendiri itu mengajarkan tauhid, hanya menyembah kepada satu Tuhan. Betul. Nah, mereka hanya dikhususkan untuk Bani Israel. Nah, untuk semua umat itu siapa kalau begitu? Kan otomatis kan akan bertanya. Yaitu itulah Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi penutup. Jadi begini toh. Yesus itu tunggu dulu itu. Yesus sendiri mengatakan loh, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Bahkan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Coba perhatikan baik-baik perkataannya. Hidup yang kekal itu bahwa apa? Mereka. Bukan bahwa kita. Nggak ada. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Mereka itu merujuk kepada siapa? Ya kepada Bani Israel. Benar itu. Jadi begini. Jadi begini, semua kita itu termasuk juga Bani Israel. Siapapun kita ini, ya. Apapun suku kita, itu semua dari sana. Makanya kembali kepada siapa manusia pertama, kan Adam. Nah, jadi kita semua keturunan daripada Adam. Jadi yang maksud begini toh. Ya.
Jadi kita nguasai inilah. Jadi yang saya maksud begini, kita ini semua Yang penting begini, Robin. Keturunannya- Kau ralat aja, kau minta Karena maaf keturunan bahwa sebentar. Aku cuman pingin kau jangan ngotot di sini. Kau kalau salah dalam berorasi langsung diralat aja, diralat. Nggak usah berbicara dengan saya. Dia udah mau lebih dari Tuhan ini. Saya nggak mau suka. Loh, aku hanya sebagai manusia loh, sesama manusia mengingatkan kalau terjadi kesalahan. Karena begini ya, Kau karena emosi. Udah sarapan belum ya, Robin? seperti Nabi Muhammad ya. Ya, Robin sudah sarapan sayang. Udah sayang udah. Iya, jangan emosi lah, jangan emosi. Udah mulai keluar. Ya, karena Nabi Muhammad nggak pernah mengeluarkan. Jangan emosi. Jangan emosi, tenangkan Udah, batin. saya nggak emosi, saya orangnya orang Batak. Orang Batak Ya, orangnya aku juga Batak, Robin. udahlah itulah. Jangan kau bawa Batak lah, aku pun Batak, tapi aku Iya, makanya Batak itu orangnya keras-keras. Suaramu juga keras banget. Tahu, tapi nggak perlu ditonjolin banget sih. Apalah itu kan hak kita pribadi lah. Ya sudah lah, yang penting kau salah bernarasi, kau minta maaf, selesai. Kalau bernarasi lah ya. Kau bilang tadi semua Bani yang pertama saya bernarasi itu hanya yang Maha Kuasa. Kau bilang tadi ya bangsa atau kaum yang pertama sekali ada di muka bumi ini bangsa Israel. Dari mana kau dapat Israel itu adalah keturunan dari siapa? Keturunan Nabi Adam enggak? Sekarang aku tanya, sebelum Israel ada bangsa Israel, kau dengar dulu lah, gantian ngomong. Nah, itu mas saya maksud. Ya makanya diam dulu. Jadi sebelum bangsa Israel itu muncul, emang nggak ada bangsa lain selain Israel? Gimana? Makanya saya katakan itu bukan hanya kepada bangsa Israel, itu hanya framing kita saja ya. Semua kepada umat manusia. Keras kepala juga kau ini ya. Saya bukan keras kepala. Kau sudah salah benerasi, kau nggak mau ngakui kesalahan. Saya nggak salah. Yang salah itu hanya si Dajjal atau si iblis. Alamak, berarti kau iblis dong. Enggak. Ya, yang benar itu yang suci itu hanya yang Maha Kuasa. Iya, berarti yang salah itu iblis. Iya. Makanya Ya sudah, kau sudah mengakui gitu ya sudah. Gitu. Jadi lanjut teman-teman, dia sudah mengakui yang salah itu iblis. Silakan lanjut. Iya, jadi makanya kita mengeluarkan yang salah lah. Marilah kita mengeluarkan yang suci. Udah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robin, apa kabar semuanya? Kak Nora. Baik Kak. Nek. Kak Robin, saya boleh tanya? Dulu. Boleh. Silakan Kak. Kata Kak Robin tadi Nabi Adam itu keturunan Nabi Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Adam, betul? Jelas itu. Saya mau tanya, ketika Nabi Adam diturunkan sama Allah itu ke dunia ataupun ke bumi dari surga, itu diturunkannya di mana, Bang? Turunkannya di Taman Eden. Kalau bagi Kristenan. Oh, itu Taman Eden di mana, Bang? Di dunia ini. Inilah. Adanya di negara mana kalau di dunia? Di seluruh dunia ini. Negara itu baru ada setelah ada manusia. Maka dibuat negara. Ya. Waduh. Dulunya belum ada negara. Waduh. Sebelum ada manusia tidak ada negara. Begitu saudaraku ya. Ini sekolah di mana nggak tahu, aku di planet mana sekolahnya. Nah, saya Teman kami, Kak Robin, Bang Robin seputuan kami. Umat Islam itu Nabi Adam diturunkannya di But. Kalau sekarang setelah ada manusia. Disebutnya negara India. Bisa diketahui di But. Setelah sebelum ada manusia, kita gantian, ngomong gantian. Ya, lanjut. Karena semuanya menurut Bang Robin tadi itu belum terbentuk negara. Jadi tanah turunnya Nabi Adam itu di dunia itu di But. Karena sudah dijadikan negara, maka disebutnya sekarang negara India. Makanya lihat, laki-laki India semuanya pada ganteng-ganteng kan? Itu jadi sudah begini, asal. Ya. Karena yang Maha Kuasa turun di berbagai negara, di berbagai bangsa, di berbagai dunia. Ya begitu. Bukan hanya di satu tertentu saja, tidak. Itu berarti bukan yang Maha Kuasa.
Kalau hanya di daerah satu tertentu saja. Udahlah, ngobrol pepesan kosong. Aku tanya inti aja, Yesus itu manusia apa Tuhan sih? Udah jelas manusia. Kamu gimana sih kamu Gambir? Nah, sudah, aku cuma nanya kok marah. Ya, udah beberapa kali itu tanya-tanya. Dari kemarin ini kita saya Sinora udah paham. Berarti orang Kristen menuhankan manusia gitu. Benar, itu yang banyak. Makanya dikatakan dalam Matius 7 ayat 21 itu. Dia tidak menuhankan. Ya, makanya dikatakan di Dia sana. nggak menuhankan. Ya, akan enyah orang yang menuhankan manusia. Apakah dikatakan di 17 ayat 5 akan terkutuk orang yang mengentuarkan manusia. Jadi siapa yang kau tuhankan? Yang saya tuhankan yang Maha Kuasa melalui apa miliknya? Melalui Ruh yang suci atau Roh Kudus. Kalau secara Siapa namanya? Namanya Dia penuhan roh, makanya itu. Oh. Itu menuhankan roh itu sama saja menuhankan makhluk. Karena roh itu adalah ciptaan. Karena roh itu nggak pernah mati. Jadi Tuhan itu nggak pernah mati. Nah, jadi kita bukan. Jadi kalau makhluk itu mati, ya biar paham dulu. Gereja mana kau itu? Gereja saya di dalam tubuh saya sendiri. Gereja saya nggak memiliki bangunan. Gereja bukan bangunan. Luar binasa bang ya. Jangan lah, inilah kau udah menghakimi kan. Tuhan saja belum. Aduh, udah nggak apa-apa lah. Terima kasih buat saudaraku yang menghakimi bersama. Yang menjolimin. Siapa yang menjolimin? Itu tadi luar binasa katanya. Aturannya luar biasa. Biarin lah, itu kan hak dia. Dia itu kan hak dia. Itu hak dia. Itu hak dia. Itu lidah dia. Kau yang belum catat. Itu perkataan hatinya. Jadi keluarkanlah dari hati yang suci. Jangan dikeluarkan dari hati yang nggak suci. Jadi Yesus di mata kau sebagai apa? Sebagai manusia, utusan. Utusan. Berarti utusan itu segala yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu yang dikerjakan dia gitu kan? Benar sekali. Untuk ditujukan kepada manusia. Yesus ini supaya tunjukkan kepada manusia. Inilah kepada contoh. Bani Israel. Enggak kepada semua umat manusia. Kepada Bani Israel. Kalau hanya kepada Bani Israel ya, berarti itu bukan Yang Maha Kuasa. Oh, berarti salah. Bible kau itu ya, salah ya. Coret aja itu, coret. Memang jelas, Bible yang asli itu bukan itu. Bukan yang ditulis oleh manusia. Bible yang mana? Yang mana yang asli itu? Oke, nah ini saudara saya nggak tahu. Bahkan Kristen juga nggak tahu ini. Hanya saya yang tahu. Kasih tahu dong, kasih tahu. Asli itu bukan Injil yang lain. Injil yang lain itu yang dimaksud adalah yang tulis oleh manusia. Itu bukan Injil asli. Jadi Injil yang asli itu Yesus sendiri. Jadi itu tidak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Jangan kemana-mana dulu. Coba jelasin Bible yang asli itu yang seperti apa coba? Yesus. Itulah Bible yang asli. Bukan yang ditulis. Kau mau samain Bible dengan Injil? Ya nggak sama lah. Iya. Makanya kalau Bible itu, maksudnya malah yang tertulis itu Yesus itu sendiri dengan apa? Dengan tindakannya. Kau mau mengarahkan ke Injil. Aku yang tanya ini Bible, bukan hanya Injil. Ya, aku kan mengimani Injil. Saya nggak mengimani Bible. Tapi kau bilang tadi kau bilang Bible yang asli. Yang kutanya Bible yang asli itu yang menurut kau seperti apa? Kalau Bible yang asli, kalau secara logika itu tindakan kita, itu Bible yang asli bukan yang ditulis. Makanya saya nggak percaya kepada yang tertulis. Saya lebih percaya kepada tindakan seseorang. Itu tindakan. Iya. Jadi yang kau imani Bible apa Injil nih? Saya Injil yang saya imanin. Sekarang tolong jelasin imanmu tentang Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Kabar baik seperti apa kabar baiknya? Kabar baiknya seperti kebenaran yang suci, itulah kabar baik. Jadi coba Deka, ya kasih contoh kebenaran yang suci itu yang kayak mana? Contoh seperti ini, saudaraku, ketika saya memaki-maki saudaraku, sementara saudaraku tidak memaki-maki saya. Antaranya secara logika saudara sudah pasti memaki-maki saya. Nah itu contohnya. Jadi apakah kita bernarasi dengan emosi, marah-marah segala macam itu salah satu isi dari Injil? Saya bukan emosi, suara saya yang keras. Jadi kelihatannya itu jangan dihakimi saya. Aku nanya, bukan menanya tentang Anda. Aku nanya, kalau yang namanya manusia emosi, nafsu amarah, apa itu salah satu dari perintah Injil? Itu bukan Injil itu.
Gitu. Itu bukan Injil. Iya, Jadi kalau iya, ada- iya. Injil itu tertulis ya? Apa? Tertulis atau enggak? Gimana? Tertulis di Injil. dalam tertulis Tertulis. Di mana Bang? di Tertulis. dalam roh. Oh, di dalam roh. Kau tapi tadi kau bilang kau nggak percaya dengan yang tertulis. Ya di dalam roh. Yang tertulis maksudnya yang secara nyata kelihatan saya nggak percaya. Berubah lagi ya. Iya, bukan roh Iya. lagi. Jadi bisa nggak ditulis? Bisa di dalam roh bisa ditulis gitu. Kayak mana tulisannya di dalam roh? Nah ini dengan melakukan, itulah tulisannya. Dengan bertindak. Ya, apa yang sudah kau tindak? Lanjut. Kayak apa yang sudah kau lakukan tindakan kau? Padahal roh itu sendiri bukan Tuhan, roh itu ciptaan. Tidak, roh itu Tuhan itu sendiri. Kalau ciptaan itu diciptakan. Nah, berarti kau sudah melanggar tulisan Injil dong. Tidak. Kenapa? Karena roh itu pemberian. Beda pemberian dengan ciptaan. Siapa yang memberi? Yang Maha Kuasa. Berarti yang Maha Kuasa bukan roh ya? Bagaimana? Maksudnya yang milik yang Maha Kuasa itu diberikan, dihembuskan. Jadi beda. Iya. Pemberian Iya, berarti yang Maha Kuasa dengan roh kalau terpisah ciptaan itu dong. kata. Jadi Berarti yang Maha Kuasa itu terpisah dong dengan roh, bukan roh itu sendiri kan? tidak, yang Maha Kuasa tidak bisa terpisah. Namanya yang Maha Kuasa yang hidup. Nah, yang memberi roh tadi kata kau yang Maha Kuasa. Yang saya maksud, yang Maha Kuasa lah yang mengembuskan miliknya. Berubah lagi. Tidak, dihembuskan miliknya kepada manusia. Nggak konsisten kau nih. Enggak, memang aku dibilangkan juga nggak konsisten. Yang penting intinya, yang Maha Kuasa itu, ya roh itu bukan ciptaan, tapi pencipta itu sendiri, milik pencipta itu sendiri. Oke, Beda. berarti roh dengan Tuhan beda ya? Gimana? Roh dengan Tuhan berbeda ya? Tidak, roh itulah Tuhan itu sendiri. Nah, Gitu. kata kau tadi Tuhan yang memberikan roh itu ciptaan. Tuhan yang memberikan roh itu kepada manusia. Nah, itu Iya, justru itu. Kalau nggak ada tempat yang diberikan, ya apa yang mau dikasih oleh Tuhan tentang roh kan gitu? ya makanya tempatnya apa yang diberikan itulah manusia, itulah tubuh Iya, jasad. berarti roh itu bukan Tuhan kan? Pemberian dari Tuhan roh itu. Tidak, itu miliknya. Kalau pemberian itu berarti bukan miliknya, itu namanya pemberian. Oh, jadi kalau pemberian itu bukan milik juga, nggak bisa dibilang. Iya. Iya. Oh, gitu. Berarti roh, jadi Tuhan punya roh gitu ya, pemilik Iya, dia kan? jelas. Ruh Oh, suci. kalau milik Tuhan bisa diberikan ya? Benar. Berarti roh itu di mana di Tuhan? Disimpan di mana oleh Tuhan? Siapa? Roh itu disimpan di mana oleh Tuhan sehingga dia suatu waktu diberikan itu? Roh itu tidak disimpan, roh itu sudah ada di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini. Berarti manusia ada, dia sudah ada. Kalau roh itu ada di dunia ini, Tuhan di mana itu? Tuhan itu hidup. Aku tanya di mana, bukan hanya hidup matinya. Kalau Tuhan itu di surga, ya. Di surga, tapi Ya. roh di bumi. Berarti terpisah ya? Enggak. Jadi roh itu di surga dan di bumi. Namanya Maha Kuasa. Roh itu di surga dan di bumi. Kau bilang Iya. tadi roh itu Tapi untuk dia berada. Kau bilang sendiri roh itu untuk manusia di bumi. Sekarang di surga di bumi. Bingung aku. Jadi begini, makanya Tuhan itu juga di bumi ada, di surga Aku ada. nggak bicara Tuhan ini. Aduh, aku nggak bicara Tuhan ini. Aku bicara roh dulu. Namanya Maha Kuasa. Ya. Aku bicara roh, bukan bicara Maha Kuasa. Roh ada di mana-mana, sama seperti Maha Kuasa. La ilaha illallah. Roh itu ada di mana-mana, ada di dalam Bapak Gambir, ada di dalam saya, ada dalam ini. Di mana-mana ada. Kalau Tuhan di mana? Di mana-mana juga ada. Oh, gitu. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi, Tidak ada membatasinya. jadi ada Tuhan di Amerika, ada Tuhan di Afrika, ada Tuhan di Irian gitu ya? Benar. Oh, banyak kali Tuhan kau. Enggak, bukan Tuhan saya yang banyak kali. Tuhan namanya Maha Esa. Maksudnya itu Tuhan itu ada di mana-mana, bukan Tuhan banyak, bukan. Oh, jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan. Yang Maha Esa itu Tuhan itu bisa di mana-mana. Iya, jalan-jalan maksudnya. Dibatasi oleh apa namanya? Pergerakan. Iya, artinya jalan-jalan dia. Sekali pindah ke sini, sekali pindah. Jalan-jalan. Ya, yang Maha Kuasa tidak pernah jalan-jalan. Jadi gimana itu maksudnya? Yang Maha Kuasa itu menaungi semuanya. Karena apa dikatakan begini?
Tidak ada sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa izin yang Maha Kuasa. Nah itu yang saya, bahkan dosa, itu semua karena izinnya. Kemana-mana narasi kau ini, kok lari-lari? Aku nanya Tuhan itu di mana-mana. Izin yang Maha Kuasa. Jadi kalau Tuhan di mana-mana, ada Tuhan di Amerika, ada Tuhan di Afrika. Izinkan orang di Amerika, diizinkan orang di Australia, diizinkan orang di Arab, diizinkan orang di Indonesia. Boleh nggak aku ngomong? Aku boleh nggak ngomong ini? Boleh, silakan. Nggak capek kau? Memang nggak capek saya. Ini yang Jadi nggak capek begini. roh saya. Kalau daging saya capek. Nggak ngomong lagi aku ini. Roh saya nggak capek, tapi kalau roh saya daging saya capek. Lanjut. Jadi kapan aku ngomongnya nih? Ya lanjutlah. Astagfirullahaladzim. Ya, lu puji Tuhan, ampuni dia Bapak. Jadi ya semoga Tuhannya Yesus mengampuni. Jadi begini itokku ya, kita bernarasi itu harus pakai akal pikiran. Jangan aku bikin itu mulai. Ya udah terserah kau lah, nggak apa-apa. Ya, terserah kamu dah, itulah udah salah. Iya nggak apa-apa. Supaya kau nyaman, terserah kau kan gitu. Nyaman. Ya sudah. Kapan aku ngomongnya nih? Kapan aku ngomongnya? Kapan aku mau bicara? Nairobin, itu bukan itu, Kapan aku mau bicara ini? Kapan mau bicara nih? Baik. Aku dipanggilnya itu. Ya saya akan bantah itu. Coba kalau dia panggil saya Lai, saya nggak bantah. Udah udah. Oke, ini bagus. Siapa ya? Lanjut. Ngoceh terus perasaan aku. Jadi begini, itokku, terserah kau mau terima atau enggak. Aku di Batak soalnya, ya. Jadi begini itokku, ya. Kalau kau bilang Tuhan itu di mana-mana, berarti Tuhan itu banyak. Ada di Amerika, ada di Afrika, ada di India, ada di Papua, ada di Australia. Karena dia ada di mana-mana, ada di mana-mana. Ya kan nggak salah aku tuh ngomong. Tapi kalau Tuhan jalan-jalan, betul. Kadang-kadang ke Amerika, kadang-kadang ke Indonesia, itu yang aku maksud. Jadi kita bernarasi itu dipikirkan dulu dengan akal sehat, ya. Karena Tuhan itu Maha Esa, Tuhan nggak kemana-mana kok. Tuhan ada di sorga, ngapain dia jalan-jalan ke bumi? Buat apa dia menugaskan segala utusannya, malaikat segala macam? Itu kan membantu tugas dia, mengawasi segala ciptaannya. Dia nggak perlu kerja, nggak perlu turun ke bumi. Dia tetap aja di sorga sana, di kekuasaannya. Itu kan dengar dulu lah. Logika sama saya, saudaraku. Dengar dulu, saudaraku. Kalau pakai logika saya nggak dengar. Dengar dulu, ya udah selesai. Berarti kau, iya, berarti kau nggak mau pakai akal. Sudah selesai. Kalau pakai akal saya nggak mau dengar. Harus pakai ruh. Belum siap lah ya. Lanjut. Nah, hargai saya ya. Oke Le. Jadi beginilah ya. Aku nggak mau, jangan kau bawa suku lah di sini. Jangan bilang kau lah, bawa suku. Iya, diam dulu lah, oi, setan iblis. Iya, terima kasih. Saudaraku, terima kasih, Gambir. Nggak bisa sekali ngomong dengan kau diam, kata orang diam juga. Nah, akhirnya kasar aku. Nah, ini nggak Batak gua asli nih. Bujang inam kau. Ya, Bah. Kurang ajar, motong-motong terus, nggak punya adat kau. Nggak ada orang Batak diajar nggak punya adat. Ngerti nggak kau? Jangan kau bangga-banggakan Batak, setan kau. Malas aku lah, lanjutlah kalian. Sabar, Bah. Oke, lanjut pelan-pelan, Bah. Apa yang mau dilanjutin? Dia nggak mau pakai akal. Dia udah ngomong, saya bicara nggak mau pakai akal. Selesai, orang gila namanya. Ngapain lagi lanjutin? Janganlah kamu berbicara dengan orang ini. Ini ya, kalau ada orang yang bilang bahwa Holocaust itu tidak ada kaitannya dengan agama, perhatikan ya. Nih, setelah Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman pada tanggal 30 Januari 1933, penganiayaan Nazi terhadap orang Yahudi di Jerman berlangsung cepat dan sering disertai kekerasan. Nih ya, ini adalah pernyataan bahwa Albert Einstein keluar dari Jerman karena mereka dijadikan target orang-orang sama orang-orang Jerman yang beragama Kristen Protestan. Nah, maka orang Kristen akan bilang, nggak ada kaitannya sama agama. Oke, mari kita bahas. Apakah tidak ada kaitannya dengan agama? Ini dia. Ya, teman-teman perhatikan. Ini dari One for Israel.
ya, bukan dari Islam. Martin Luther di sini dikatakan Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan ke dalam tindakan, dan juga yang kurang terkenal karena menulis tulisan-tulisan antisemit yang begitu pedas sehingga menginspirasi siapa? Hitler. Ya, ini Luther. Ya, dan saya pernah mendengarkan ada orang Kristen yang bilang, oh tidak ada kaitannya Holocaust dengan dengan kejahatan orang-orang Kristen Jerman. Sementara di sini jelas dikatakan bahwa Martin Luther itulah yang membuat orang-orang Nazi membenci orang Yahudi. Ya, jadi Holocaust itu ada kaitannya dengan agama. Karena yang membuat buku kebencian terhadap Yahudi tokoh agama. Lanjut, ini adalah fakta-fakta inkuisisi agama Protestan. Ya. Sementara gerakan reformasi melakukan kegiatannya sebagai gerakan pembaharuan keagamaan Kristen, di mana inti dari gerakan ini adalah sikap protes terhadap gereja Katolik Roma yang dinilai otoriter, kaku. Namun akhirnya kaum reformasis ini masih menyerap kegiatan-kegiatan yang ada pada gereja Katolik Roma dalam urusan anti terhadap bidat yang lazim disebut inkuisisi. Nih, ya, ini kita lihat bagaimana John Calvin, dan tahukah kalian siapa John Calvin? Nih lihat ya, bahkan mereka malu loh untuk membahas ini, mereka malu. Nih lihat ya, John Calvin dilukiskan sebagai seorang yang bermuka tegang. Ya, John Calvin ini siapa? Tokoh reformasi dan tidak ramah, dan dengan kejam telah membakar seseorang yang dianggap bidat, yaitu Ichabod. Topik ini merupakan topik yang tidak menyenangkan untuk didiskusikan, dibicarakan. Makanya mereka nggak suka kita diskusi. Kenapa? Malu mereka. Nih, aib agama mereka kita bongkar. Nah, ini ya, John Calvin, tokoh reformasi, tokoh yang diagungkan sebagian denom, hingga sekarang ternyata juga manusia biasa yang terjebak dalam syahwat kekuasaan. Lihat ya, bahasanya indah sekali bukan? Terjebak katanya. Bagaimana mungkin yang punya Roh Kudus terjebak? Dan lihat siapa tokoh-tokoh reformasi. Dan bahkan dikatakan sama Berita Wahyu di sini. Memang Martin Luther tidak ikut, tetapi masalahnya apa? Masalahnya Martin Luther nih. Sayang sekali, Luther tidak melihat bahwa akar permasalahannya ialah baptisan, keselamatan baptisan. Lihat di sini ya, kita lihat. Di sini Martin Luther tidak marah kepada Zwingli, bahkan juga kepada si John Calvin. Nah, kita lihat Zwingli ya. Nah, ini ngeri loh ini. Kalau nggak baca ini, kita nggak akan pernah tahu loh. Luther menyerukan agar kembali kepada iman ya. Kita lihat. Kaum anak baptis yang sedang bersembunyi merasa sangat senang pada perjuangan Martin Luther. Mereka menyangka bahwa mereka mendapat teman baru di dalam peperangan iman. Banyak di antara mereka segera menggabungkan diri dengan Luther. Demikian juga para anak baptis yang di Swiss. Mereka sangat bersuka cita atas perjuangan Calvin dan Zwingli dan keluar dari persembunyian untuk menggabungkan diri dengan mereka. Namun kemudian mereka sangat kecewa karena menyadari rupanya para reformator itu tidak sanggup melihat inti permasalahan yang menyebabkan berdirinya Satans Milenium. Rupanya baik Luther, Calvin maupun Zwingli tidak menyadari bahwa kesalahpahaman tentang makna baptisan adalah awal penyebab dari malapetaka yang telah berlangsung ribuan tahun. Ya, baik Luther maupun Calvin dan Zwingli tetap membaptiskan bayi yang tidak mengerti apa-apa. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan itu berarti memasukkan orang-orang yang belum dilahirkan kembali ke dalam gereja. Ya. Nah, yang lebih mengecewakan kaum anak baptis lagi adalah ternyata para reformator tidak mengerti apa perbedaan konsep doktrin gereja lokal dengan doktrin gereja universal. Ya. Baik Luther, Calvin maupun Zwingli adalah orang-orang yang dibaptis sejak bayi di gereja Roma Katolik. Mereka sendiri belum pernah dibaptis dalam baptisan Alkitabiah, yaitu baptisan yang didahului pengakuan percaya. Kemudian mereka membaptiskan semua pengikut mereka dengan cara yang sama, yaitu yang mereka tiru dari gereja Roma Katolik. Lalu kalau ada pengikut mereka yang menyadari kesalahan mereka dan ingin menggabungkan diri dengan para anak baptis, salahkah kalau anak baptis meminta agar mereka mengaku percaya di depan jemaat dan kemudian membaptiskan mereka dengan baptisan Alkitabiah? Di sini anak baptis ini tidak sepakat dengan Martin Luther, Zwingli dan juga John Calvin. Ingat ya, tiga tokoh ini tokoh reformasi besar loh, Kristen Protestan. Sesungguhnya apa yang dilakukan para reformator itu malu sekali untuk diceritakan. Seulangi ya. Sesungguhnya apa yang dilakukan para reformator itu malu sekali untuk diceritakan. Para reformator menjadi marah sekali pada kaum anak baptis dan berusaha mencium kudus mereka. Ingat ya ini, mencium kudus mereka ya. Mencium kudus mereka. Nih ya, dari mana mereka belajar? Dari mana mereka belajar sikap mencium orang yang tidak setuju dengan mereka? Kalau tidak salah itu
dari nenek moyang rohani mereka, yaitu gereja Roma Katolik. Lagi-lagi mereka menyalahkan gereja Katolik yang menginkuisisi si Zwingli dan John Calvin, yang disalahkan gereja Katolik. Emang gak ada akalnya. Reformator yang tercatat paling banyak mencium kudus anak baptis adalah Zwingli. Ketika Zwingli mendengar bahwa pengikutnya meninggalkannya itu menggabungkan diri dengan anak baptis dan mereka dibaptis ulang, ia sangat tersinggung dan marah sekali. Ia menganggap orang-orang anak baptis tidak menghargai baptisannya. Zwingli, teman-teman. Tulisan ini akan berubah dari buklet menjadi buku yang tebal sekali jika membicarakan semua anak baptis yang dicium kudus oleh gereja Roma Katolik dan Reformator, ya. Dan orang pertama yang dicium kudus oleh Zwingli ialah Konrad Grebel. Dicium kudus, teman-teman. Cium kudus, ya. Kalau kita bilang dihabisi nanti mereka nggak terima. Itu cium kudus maksudnya, ya. Anak baptis lain korban penghabisan nyawa oleh Zwingli ialah George Blalock. Ini Protestan. Jadi hentikan mengatakan hanya Katolik yang menginkuisisi, ya. Protestan seolah-olah cuci tangan, padahal tidak. Dan kalian tahu siapa tokoh-tokoh besar dari agama Protestan ini, ya? Siapa tokoh besarnya? Martin Luther, pembawa antisemit. Siapa ini? Huldrych Zwingli. Zwingli. Satu lagi siapa? John Calvin. Ketiga orang ini tidak lepas dari kejahatan. Orang ini yang mengatakan Yesus berjoni 3 kali, bahwa Yahudi keturunan iblis. Ini yang menghabisi anak baptis berdua. Dan ini adalah tokoh besar gereja Protestan. Dan kalian bilang ajaran kalian ajaran kasih. Motherfucker, motherfucker kalian semua. Itu belum seberapa. Masih punya banyak data aku, Bang. Aku ada urusan dulu. Bang Farouk, dilanjut dulu. Aku Bang masih Farouk, ada Bang urusan Farouk. sedikit. Bang Farouk. Bang Farouk jauh dari perangkat. Siap. Bang Naga, simak. Oke nih, dengan Martin. Tidak, lagi. Oke, lagi. Oke, ini ya dataku, ya. Sorry ya, karena aku sambil bekerja, ya. Beginilah aku memberitakan kebenaran saudara-saudara. Ini, ya. Ini dari grapeministry.org, ya. Grape bukan grepek-grepek, ya. Ini grape. Ini nggak ada kaitannya dengan Islam, ya. Penganiayaan oleh kaum Protestan. Walaupun para reformator Protestan dari abad ke-16 hingga 18 menuntut kebebasan beragama dari gereja Roma Katolik, dalam banyak kasus mereka tidak memberikan kebebasan itu kepada pihak lain. Ini adalah fakta yang jarang diceritakan dalam pelajaran sejarah gereja, sehingga tidak banyak orang yang tahu bahwa kaum Protestan dari era reformasi menganiaya kaum baptis dari pihak-pihak lain yang berbeda dengan mereka. Zwingli de Zurich, ini tokoh besar. Kemudian sampai dengan akhir 1524, Grebel dan Mas telah mengambil posisi menentang baptisan bayi. Ini banyak yang mau dibaca ini. Saya aja belum selesai membaca semua ini. Ya, ini yang akan kita bongkarkan. Kalau saya tidak membongkar hal ini, bagaimana mungkin kita bisa mengkomparasi tuduhan mereka terhadap agama kita yang mengatakan bahwa agama Islam agama teroris, hantu belau. Ya, siap. Saya akan menyebarkan hal ini supaya orang Islam, kalian orang Islam, tolonglah simpan data-data ini. Ketik di Google kalian masing-masing, lalu simpan itu. Kenapa? Yang selalu mereka lakukan kepada kita adalah menyerang agama kita. Menyerang agama kita dengan pelecehan, mengatakan bahwa Islam itu agama CABUL dan agama kekerasan. Dan ternyata yang terjadi adalah justru pihak mereka sendiri mengakui bahwa kitab mereka itu kontennya ada vulgar dan kekerasan, bukan agama kita, bukan Al-Quran kita. Nih, ya. Ini perhatikan nih, ya. Alkitab dilarang sekolah karena berisi kekerasan dan vulgar, ya. Mana ini? Nah, nih. Alkitab dilarang di sekolah dasar UTAH karena berisi kekerasan dan vulgar. Lalu mereka berani-beraninya menuduhkan itu ke kita umat Islam. Dan kita diam pula lagi tuh. Kenapa? Kenapa umat Islam tidak bisa menjawab? Karena tidak tahu bagaimana mereka, dan tidak tahu bagaimana sejarah berkembangnya Islam. Dengan orang-orang yang masuk Islam di Indonesia itu tertarik karena sikap-sikap orang Arab yang datang ke Indonesia, dan itu ditulis di buku-buku sejarah dan kita tidak pernah buka itu. Coba perhatikan apa alasan orang Arab diterima di Indonesia menyiarkan agama Islam. Karena akhlak mereka. Lalu bagaimana proses masuknya agama-agama ini ke negara-negara lain? Kalian tahu tidak suku Apache, suku Indian? Thanksgiving itu adalah peristiwa yang menakutkan
bagi mereka. Pada waktu orang-orang itu datang ke negara-negara Indian di Kanada, mereka itu kelaparan dan miskin, dibantu sama orang Indian. Saya punya artikelnya di laptop saya. Ketika orang-orang Indian membantu mereka, yang terjadi apa? Dan itu datanya ada di dalam Katolik, websitenya Katolik. Ketika orang Indian membantu mereka dengan memberi makan, apa yang terjadi? Mereka dirampas dan dirampok, kemudian dihabisi mereka, diasimilasi paksa mereka. Itu terjadi dan itu sejarah. Saya tidak mengajak kita untuk benci mereka yang ada saat sekarang ini. Nggak perlu kita benci mereka. Mereka ada di tengah-tengah kita. Tapi perlu kita ingatkan mereka, wahai saudaraku, kalau kalian menuduh agama Islam, tunjukkan data dan fakta. Islam seperti itu. Apa datanya? Tapi kami punya data. Kalau kami jahat, ingin membolak-balikkan keadaan, menuduh agama kalian agama iblis, kami punya datanya. Apa datanya? Inkuisisi itu dilakukan oleh Katolik dan Protestan secara sejarah. Kolonialisme dan genosida itu dilakukan oleh kalian, agama kalian. Nah, jadi kalau kita umat Islam tidak baca sejarah, bagaimana kita mau tahu hal-hal begini? Bagaimana kalian mau bisa kita tidak membalas sebenarnya. Kita hanya mengcounter. Apakah betul Islam itu agama rahmatan lil alamin? Saya punya datanya. Bahwa Islam itu merubah peradaban. Itu loh. Jadi ketika mereka bilang teroris, hanya karena satu orang berteriak Allahu Akbar melakukan kejahatan, mereka memframing kita dan kita pun nggak bisa jawab. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Kristen agama para penjajah, itu tidak salah. Atau Kristen adalah agama yang dibawa oleh penjajah, itu tidak salah. Karena Zending adalah salah satu organisasi Belanda untuk menyebarkan Protestan. Itu Zending. Jadi ini bukan sebuah framingan, ya. Mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang dibawa penjajah, itu bukan framingan, itu fakta. Zending, ya, upaya Belanda menyebarkan Kristen, ya. Nih saya kasih kalian datanya lagi. Itu kecuali kalian mau bertengkar dengan sejarah, ya. Belanda nih, kalau ada yang mengatakan bahwa Kristen agama ini, nanti makanya untuk menghilangkan narasi bahwa Kristen dibawa agama penjajah, mungkin 50, 60, 70 tahun yang akan datang, kalian akan mendapatkan ada satu buku yang keluar dari mereka yang mengatakan Belanda tidak pernah menjajah Indonesia. Ya, sudah ada kan upaya-upaya begitu kan, yang mengatakan Belanda tidak menjajah 100 tahun, menjajahnya cuma segini. Nanti akan ada upaya bahwa Belanda tidak pernah menjajah. Pada akhirnya apa? Belanda datang membawa cium kudus ke Indonesia. Itu yang akan terjadi. Kalau kalian tidak simpan sejarah hari ini dan tidak teliti dan tidak memperhatikan, akan banyak orang nanti yang merasa skolar. Oh tidak, Belanda nggak pernah menjajah loh. Belanda itu justru menghadiahkan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Itu sudah mulai terjadi. Coba kalian baca sejarah, udah mulai ada upaya-upaya seperti itu. Udah mulai upaya untuk mendistorsi apa fakta-fakta yang sebenarnya. Ya, dan bahkan kalian tidak akan pernah menemukan lagi nanti inkuisisi gereja Katolik dan Roma dan gereja Protestan. Kenapa? Di Eropa, siapa yang mempertanyakan Holocaust masuk penjara. Tahu nggak itu? Coba punya teman di Eropa nggak? Alhamdulillah Allah izinkan saya punya akses ke Eropa, ya. Dan di sana saya mendengarkan langsung teman-teman kita yang ada di Eropa mengatakan, barang siapa yang membahas Holocaust di Eropa itu dipidana. Kenapa? Karena mereka bilang itu bukan mereka nggak terima. Nenek moyang mereka sekejam itu. Itu yang terjadi. Tapi apa coba tuduhan mereka kepada kita apa? Pernikahan Nabi Muhammad SAW yang tidak mempengaruhi peradaban, yang tidak dimusuhi oleh orang-orang, yang tidak terbukti secara ilmiah itu adalah penyimpangan, itu mereka angkat terus. Sementara tradisi Yahudi boleh menikahi anak umur 3 tahun, mereka terbungkam. Sementara di agama mereka tidak ada batasan menikahi anak umur berapa, mereka terbungkam, tidak bisa menjelaskan. Pernah nggak mereka menjawab pertanyaan kita? Umur berapa perempuan di agama kalian dinikahi? Pernah nggak? Berani-beraninya mereka mengkritisi kita yang ada hukum, sementara mereka tidak punya hukum sama sekali. Pernah nggak mereka bisa menjawab apa perbedaan menikah halal dengan perkawinan, hubungan seks halal dengan hubungan seks haram di agama kalian bedanya apa? Mereka tidak punya data. Dan kita ketakutan membahas. Kenapa?
Kita takut menyinggung mereka. Kita takut mereka tersakiti saking baiknya umat Islam. Tapi mengungkap fakta dan sejarah tidak perlu khawatir. Banyak YouTuber Islam yang ditumbangkan akun YouTube yang membahas adab abad kegelapan. Tahu nggak? Karena ada upaya untuk menghilangkan sejarah abad kegelapan dari pihak mereka. Kenapa? Karena itu menyakiti mereka. Mereka tidak mau menerima itu. Ya, karena bagi mereka itu apa yang mereka imani itu yang mereka harus sampaikan. Agama mereka agama kasih. Itu adalah fakta, ya. Dan saya tidak mau mengambil dari sumber-sumber Islam, ya. Sebagian besar sumber-sumber saya itu berasal dari sumber orang Yahudi dan sumber orang Katolik sendiri dan juga Protestan sendiri. Salah satu sumbernya Ibu Rita Wahyu, ya. Dan terakhir mungkin sebelum saya close cam karena saya sambil bekerja di sini. Tujuan saya membuka ini menyadarkan orang-orang Kristen bahwa tuduhan kalian kepada kami umat Islam itu seperti kalian sedang bermain pistol air, di mana kami yang kalian lempar pakai pistol air memiliki senapan mesin yang membungkam mulut kalian. Sejarah kawan, dan sejarah itu menyakitkan. Tapi bagi kalian, bagi kami tidak. Justru sejarah itu membuat kami sadar betapa kami bobrok saat ini. Dulu Islam sangat gemilang. Islam adalah sumber ilmu pengetahuan. Kenapa generasi sekarang kita generasi lemah? Karena kita menyepelekan kewajiban kita belajar. Makanya saya hadir untuk men-trigger umat Islam. Belajarlah kita, baca. Iqra, itu wahyu pertama yang turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu pertama turun. Baca. Kalau kita tidak baca, tahu kita nggak akan pernah tahu kita. Mungkin itu aja Bang Faruk, silahkan lanjut dulu.